Kita langsung saja baca Q&A dan nanti kita akan umumin pemenang giveaway tentunya ya. Bagaimana tanggapan Bang Edi sama Iksan buat haters atau orang yang nggak suka ke kalian? Dulu kalau boleh tahu nih, sebelumnya kamu emang udah punya pacar? Dulu pernah pacaran. Nah, terus diputusin. Diputusin atau mutusin? Minta diputusin. Hah? Minta diputusin. Kenapa minta diputusin? Dia jalan sama cowok, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengsku, mama me gengs. Coba, sekarang kamu yang opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mama gengs. Bukan mama gengs, Mai. Oh, Mama gengs. Mama gengs. Oke gengs, jadi kemarin kita sempat upload di Instagram. Hari ini kita pengen Q&A, tapi sebelum kita nanti buka Q&A yang sudah terkumpul, ada mungkin kurang lebih 1000 pertanyaan karena itu banyak banget gitu. 1000 pertanyaan. Oke. 1000 pertanyaan dan yang nanya itu satu orang aja tuh. Enggak. Jadi kita akan buka-buka nanti Q&A. Sudah dikolek sama tim kita. Jadi banyak sih pertanyaan-pertanyaan, baik itu ke Iksan Lopa maupun ke gua di channel. Tapi sebelum kita lanjut Q&A-nya, kita pengen kasih kenal sedikit ya kan. Single perdana Iksan Lopa, ya kan, yang tentunya bakal membooming sedunia. Wih, mantap. Sadis gitu ya kan, gengs. Oke. Masih dapat kan, San? Oke. Ya. Refnya. Langsung ref. Tuhan jauhkan dari Kekecilan volumenya ya? Kekecilan, Bang, itu. Kecilan. Iya. Ya, oke. Yuk. Tuduh 2 3. Tuhan jauhkan deritaku, ku ingin bahagia seperti mereka, tentang kerasnya hidup ini yang ku jalani hanya sendiri. Wih, itu adalah salah satu penggalan dari single perdananya Iksan Lopa, judulnya Jauhkan Deritaku. Betul banget. Oke, kita langsung saja baca Q&A dan nanti kita akan umumin pemenang giveaway tentunya ya. 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan terbaik itu akan dapat giveaway tanpa diundi, dan 10 yang terbaik itu langsung di fallback sama Iksan Lopa. Wih, di artis loh. Ya. Oke. Next kita buka. Jadi sebenarnya itu kemarin tuh banyak banget nih, gengs, pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu pertanyaannya. Jadi gua pengen kasih lihat nih. Nih, ini banyak banget nih kan. Nih. Ya. Tuh. Oh, iya. Tuh, banyak banget kan? Itu berapa, Bang, kira-kira? Mantep. Ini ada sekitar 100 lebih pertanyaan sih sebenarnya, San. Ada juga yang nggak nanya, ada juga yang ngasih saran, kasih masukan, disuruh nanya Q&A, ya kan? Malah Tapi apa sih? Malah nge-rek lagu dia, Bang. iya, request lagu ya kan? Aduh. Oke, kalau begitu langsung saja kita buka pertanyaannya Pertama. Oke. Siapa? Dari Eri Sangmi. Nah, Eri Sangmi. Bagaimana tanggapan Bang Edi sama Iksan buat haters atau orang yang nggak suka ke kalian? Dan apa harapan Iksan buat kedepannya? Berarti tanggapan gue dulu nih. Tanggapan gue buat haters, ya wajar ya, di dunia ini tuh nggak ada yang namanya manusia yang sempurna, dan kalian akan mendapatkan semuanya pujian dan pujian itu sebenarnya bahaya banget. Buat gue sih pujian itu bisa jadi senjata yang mematikan gitu loh. Kenapa? Dari pujian kita bisa jadi sombong. Inilah pokoknya kita jadi kayak merasa gimana banget gitu kan. Ya
Makanya saya waktu itu bilang sama si Iksan, jangan sampai kita jadi star syndrome gitu ya kan. Jadi pujian itu bahaya juga ya. Nah buat gua yang namanya ada haters itu ya memang hal yang normal gitu loh. Sebaik apapun yang kita lakukan ya, mau kita baik sama orang, tetap aja ada haters. Jadi itu hal yang biasa, abaikan. Buat gua sih, buat kata gini nih, kalau ada yang 1000 like kemudian 100 yang dislike, gua ngapain harus mikirin yang 100 dislike, maka gua harus mikirin yang 1000 like gitu gengs. Jadi buat gua bodo amat dengan haters ya. Terus tadi apa tadi? Dan apa harapan Iksan buat kedepannya? Buat kedepannya, harapan Iksan sih semoga nambah sukses buat Bang Edi juga. Oke. Dan buat Iksan. Amin. Semoga Lopa-Lopers sehat selalu. Widih, Lopa-Lopers. Jadi Lopa-Lopers kapan dan nih gengsnya. peresmian? Kapan nih peresmian Lopa-Lopersnya? Secepatnya Bang. Secepatnya ya. Iya. Wih, nanti Lopa-Lopers yang resmikan Iksan Lopa, berarti lu yang buat lu. Siap nggak lu? Iksan yang bikin. Iya. Nanti abang ajarin. Berarti lu traktir Lopa-Lopers nanti kalau peresmian. Pasti. Pasti. Insya Allah. Oke. Sekarang kita buka ya dari Niar 0308. Ya. Pertanyaannya adalah, panjang banget. Bang Edi Cadel, boleh tahu nggak Iksan aslinya dari mana? Ya nanyanya sama Iksan, kok nanyanya sama Edi gimana ya? Kan abang baca. Iya, kan Bang Edi Cadel boleh tahu nggak? Boleh tahu nggak? Iya, boleh. Boleh, berarti nanti dijawab. Dari mana? Dari Depok. Oke, dari Depok. Lopa mengingatkan saya pada Bapak Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi. Beliau pejuang hukum dari tanah Mandar, Sulawesi Barat. Sulbar ya, Sulawesi Barat. Saya fansnya Iksan dari Polewali Mandar, Sulbar. Wih. Kalau bahasa Mandar itu gimana ya? Mandar itu? Andiang Andiang biasa dia pakai o gitu. Andiang muka apa gitu. Bisa? Itu bahasa Padang, Bang. Enggak sih, itu bahasa Mandar itu. Mandar. Saya ini keturunan orang Mandar loh. Ini tanah ada daerah Sulawesi Barat nih, Mandadio. Gitu, boy. Coba bisa. Andiang muka apa Andiang koma ma Andiang muka apa muka Pak O. Andiang gitu. muka Pak O gitu, Bang. Nggak tahu juga gue artinya apa ya, tapi jelas kayak gitu. Gua ada keturunan Mandanya, boy. Terus semoga Bang Edi dan Iksan sehat selalu dan panjang umur. Alhamdulillah. Amin. Ya, berarti pertanyaannya tadi dari mana? Kamu sebenarnya aslinya dari mana sih? Aslinya dari Depok, Bang. Aku. Dari Kalau Depok. Orang tua, mamah dari Depok juga. Kalau ayah dari Kalimantan. Oke, orang Kalimantan, gengs. Tapi Kalimantannya Kalimantan mana? Kalimantan nggak tahu. Dia nggak tahu ya. Karena mungkin nggak sempet nanya juga ya. Nggak sempat. Oke, pokoknya Kalimantan lah. Oke. Next, kita nanya lagi, kita tanya lagi, kita buka lagi dari Hinda_AN. Waduh, Hinda_AN. Setelah mengenal Iksan Lopa, hal apa yang ditemukan dalam diri Iksan Lopa, dan setelah menjadi YouTuber sukses akan melakukan hal-hal apa lagi? Dan apa harapan Bang Edi di tahun 2021 nanti? Waduh, banyak ya pertanyaannya ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Setelah mengenal Iksan Lopa, hal apa yang ditemukan dalam diri Iksan? Iksan itu buat gua apa ya? Jadi gini, gua pertama kali klik sama Iksan itu karena gua ngelihat sosok pribadinya yang polos, kemudian yang nggak neko-neko, kemudian apa adanya. Jadi sebenarnya di balik daripada layar kamera yang ada di Cadel, Iksan itu sebenarnya memang orangnya pendiam. Kalau ya, tapi kalau diajakin ngelucu bisa juga gitu loh, ketawa gitu. Coba ketawa. Ketawa mulu, Bang. Ketawa. Jadi gitu dia. Orangnya asik sebenarnya, orangnya asik. Dan buat gua dia mau berubah ya. Dia mau berubah. Nah, itu yang buat aku makin ibaratnya
Di sini ini anak sebenarnya punya potensi banget, dan dia bisa jauh lebih sukses sebenarnya ke depan kalau dia diasah dengan baik dan dibimbing dengan baik, ya. Gitu. Kalau dia nggak mau dibimbing ya silakan. Ya kan? Itu lain lagi masalahnya, gengs. Nah, terus setelah menjadi YouTuber sukses, aku nggak jadi YouTuber sukses. Nggak ada yang bilang aku jadi YouTuber sukses. Biasa-biasa aja. Kami ini konten kreator lah. Saya ini konten kreator yang pengennya menghibur teman-teman, ya, kasih hiburan kalau bete, ya kan, kalau jenuh. Nah, buat fans-fansnya Iksan Lopa, ya kan. Nah, jadi sebatas itu aja sih harapan tahun 2021. Ya mudah-mudahan makin berkembang lagi. Amin. Dan makin banyak orang yang bisa kita bantu. Amin. Ya, makin banyak lagi bermanfaat lah ya. Kita bisa lebih bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kita, karena hidup tanpa manfaat buat di sekeliling kita itu kayak macam pohon yang kemudian berdiri tegak tapi nggak ada daunnya, yang kemudian bisa menaungin, ya kan, bikin orang adem, ya. Jadi nggak ada daunnya kan biasanya pohon gede itu kan ibaratnya buat tempat orang bernaung kalau capek, kalau lelah gitu kan. Kalau nggak ada daunnya ya tetap kena kepanasan, tetap kehujanan gitu sih. Jadi buat gua itu di tahun 2021, dan semoga kita cepat 1 juta subscriber. Makanya subscribe. Oke. Next kita lihat pertanyaannya. Iksan yang baca nanti ya. Dari Ari dot apa tuh? Ini Ari.W89. W89. Ya. Nah, baca Hasan. Ari, Assalamualaikum Mang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Amin. Mau tanya Mang, apakah Mang Edi hanya membantu atau mensupport dan atau mengorbitkan orang-orang yang punya kemampu di bidang tarik suara dan musik saja. Terima kasih. Terima kasih. Mang Oke. Aduh, ini kebanyakan pertanyaan buat gua berarti ya. Apakah Mang Edi hanya Mang. Ini orang Bandung pasti nih ya. Jadi hanya membantu atau mensupport yang hobinya musik gitu ya? Enggak juga sih sebenarnya. Kalau dia punya skill lain, fine. Yang penting gua klek aja. Jadi gini, gua akan bantu sesuai dengan siapa yang gua mau bantu gitu ya. Dan itu biarkan hati nurani gua yang akan gerakan gitu, gengs. Jadi bukan berarti kita milih-milih, enggak gitu loh. Dan bukan berarti harus diminta-minta gitu. Karena banyak banget sebenarnya DM yang masuk, email yang masuk, pengen minta dibantu dan sebagainya. Buat gua kan nggak mungkin seorang Edi Cadel bisa mengakomodir itu semua gitu loh. Jadi biarkan waktu dan jalan yang dikasih Tuhan ke saya untuk siapapun yang bisa saya bantu. Dan yang memang tidak saya bantu, mungkin dia akan mendapatkan bantuan dari orang lain, dari tangan-tangan Tuhan yang lainnya gitu loh. Jadi buat gue itu, gengs. Jadi nggak hanya bicara musik. Nah, tapi memang sebenarnya gue hobi musik gitu loh. Jadi hobi musik, dan musik buat gue yang lebih mudah untuk dikembangkan gitu ya. Dikembangkan dan lebih menarik dan sebagainya. Kalau ada talenta lain, contoh bisa apa ya? Ngelucu bisa aja gitu kan. Kita orbitkan jadi apa, tapi jadi komedian aja. Komedian ya? Komedi. Nah, tapi masalahnya channel gue itu nggak ada channel komedian. Kan gitu, gengs ya. Jadi ya itulah pokoknya ya. Musik pokoknya di sini ada keyboard, ada gitar. Memang aku hobinya musik, gengs. Gitu. Next the question. Wah, coba bilang next question. Next question. Wih, sekali lagi. Next question. 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 Aduh. Oke. Pertanyaan lanjut dari Iqbal Agus 94. Ya. Baca San. Agus 94 mana? Nyaring bacanya. Yang ini. Yang mana sih, Bang?
Nih. Iqbal Agung. Gimana tanggapan Iksan kepada Bang Edi Cadel yang sudah memberikan peluang untuk Iksan sukses? Gimana tanggapan Iksan? Ya bahagia, gengs. Ya semoga kedepannya bisa terus berkembang gitu, nggak ada pales-pales. Kalau udah Tanggapan. tanggapan itu apa Bukan sih? harapan, tanggapan. Tanggapan itu apa sih, Bang? Tanggapan Iksan. Jadi apa yang Iksan rasakan gitu loh. Sudah ketemu dengan Bang Edi. Siapa sih Bang Edi tuh? Yang mana sih Bang Edi Cadel Ini tuh? Bang Edi. Gitu. Oh, Ayo. tadi apa Bang tanggapan? Apa tanggapannya? Tanggapan. Ayo. Apa perasaan sekarang gini ya? Apa perasaan Iksan setelah ketemu dengan gua? Perasaan senang, Bang. Senang bahagia, pengen itu aja. Apa? Bingung ya? Blank. Ya memang Iksan orangnya kayak gini, gengs. Jadi sebenarnya banyak dia kosakata yang belum pernah atau asing buat dia masih bingung walaupun itu kosakatanya bahasa Indonesia loh, gengs. Jadi tanggapan itu kita memberikan sebuah pandangan gitu loh. Wah, gua setelah ketemu dengan Bang Edi itu rasanya apa gitu ya. Gini bla 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 gitu lah. Tapi udah cukup. Nanti jangan terlalu banyak muji ya. Oke, gengs, kita the next Cushion. Iya. Dari Fajar SF. Fajar SF. Nggak tahu ya. Fajar. Nih. Yuk sebutin, San. Wah, ada berapa banyak? Dua pertanyaan dia. 1. Oke. Pertanyaan buat Bang Edi. Oke. Sejarah singkat perjalanan hidup Bang Edi dulu dan sekarang. Biar bisa jadi inspirasi buat kita ke depannya. Gimana tuh, Bang? Perjalanan singkat, yang jelas gua bukan dari orang yang berada. Gua adalah orang yang biasa-biasa saja, bahkan dulu gua jauh dari kata cukup, ya. Gue ingat banget, gua waktu itu kuliah di Makassar itu, gua kuliah itu di Makassar. Itu betul-betul posisinya ya orang yang nggak punya gitu ya. Artinya ada, cuman ya agak susah lah ya, agak susah. Makanya gue itu sebenarnya pernah jadi pengamen 4 tahun. 4 tahun jadi pengamen selama gue kuliah untuk biaya kuliah, dan kebetulan karena gue punya beasiswa. Saya tuh jujur aja ya, nggak terlalu merasa kalau dibilang kenapa nggak sekolah, nggak punya biaya. Saya juga dulu merasakan bahwa saya sekolah nggak ada biaya, tapi sebenarnya selama kita punya keinginan kuat, keinginan keras, pasti bisa, gitu loh, pasti bisa. Jadi itu sih. Nah, kalau mau cerita panjangnya, sebenarnya gue lagi nyusun novel, ya, perjalanan hidup gue. Nah, nanti mudah-mudahan kalau sudah ada nemu yang mau kerjasama dengan penerbit bukunya, kita akan terbitin. Tapi masih dalam tahap penggarapan sih, masih proses penulisan semua. Itu sih. Next. 2. Buat Iksan, apa yang membuat Iksan itu mau ikut Bang Edi Cadel? Dan jika suatu saat Iksan jadi orang yang hebat, tolong jangan lupakan dengan orang yang membawa kita ke arah sana. Harapan saya Iksan dan Bang Edi Cadel bisa benar-benar jadi saudara sampai maut yang memisahkan. Salam. Sadis. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini para geng sejati nih. Iya, Bang. Yo, jawab. Jawab buat Iksan, apa yang membuat Iksan buat Iksan mau ikut itu, ini kesempatan banget kan buat Iksan, daripada Iksan di jalan terus gitu ngamen. Kalau Iksan kan ngamen gitu duitnya buat makan doang, kagak bisa ngumpul duit dikit-dikit, pasti kepake semua. Ya ini emang jalan Iksan buat lebih baik lagi ke depannya. Amin.
Oke. The next. Next question. Wih. Dari Adila Quina. Waduh, Adila Quina. Tuh. Assalamualaikum Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, silakan. Alhamdulillah. Ini mau nanya mau baca doa nggak sih? Selama ini Bang Edi banyak bantu orang dan sukses. Yang pengen saya tanyakan, oh ya, langsung nanya aja, Neng. Siapakah orang yang berjasa di hidup Bang Edi sehingga bisa sukses seperti sekarang ini selain orang tua? Pastinya Bang Edi. Oh, selain orang tua, karena pastinya orang tua gua. Itu yang paling berjasa. Apa lagi tadi itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Udah selesai ya? Udah, karena dia bilang makasih. Ya, jadi kalau orang berjasa siapa ya? Saya buat gua, semua orang yang pernah ada di sekeliling gua adalah orang yang paling berjasa gitu ya. Ya, sebenarnya sih bukan orang kalau buat gua ya, bukan orang, karena gua lebih ke ini ya, ke organisasi sebenarnya. Dia berjasa banget waktu gua ibaratnya kuliah harus merantau. Gua itu sempet ini pindah-pindah kos karena saya numpang. Kos-kosan dulu saya numpang. Jadi ya numpang sama teman apa gimana, Bang? Numpang sama teman, kadang numpang sama organisasi, sengaja masuk organisasi itu biar dapat tumpangan, ada tempat tinggal. Jadi kan suka di organisasi itu kan biasa ada base camp ya, ada sekretariatnya gitu kan. Jadi di situ tinggal, di situ bawa baju di situ dan sebagainya. Jadi kalau ditanya orang yang paling berjasa, saya lebih menjawabnya organisasi. Jadi mulai dari organisasi mahasiswa kedaerahan saya dari Balikpapan, KPMB MSC, itu sangat berjasa buat gua, merubah hidup gua, merubah pola pikir gua, merubah mindset gua, berubah perilaku, sikap, semua. Karena buat gua kuliah itu untuk proses kehidupan buat gua hanya berapa persen ya, sedikit lah. Karena itu hanya sekedar teori gitu ya. But ketika kita berorganisasi, itu adalah aktualisasi yang paling akan dirasakan pada saat kita sudah lepas dari bangku kuliah dan kita hidup di sekeliling orang. Organisasi sangat penting, di mana organisasi itu bisa membawa kita baik, bisa membawa kita buruk, tergantung organisasinya. Gitu, guys. Oke. Apa lagi? The next question. Question. Dari Saril Corsa. Susah banget nama-nama IG-nya ya. Saril Corsa. Oke. Bagaimana kalau Bang Edi Cadel dihianati Iksan Lopa sesudah dia sukses? Lu mau ngianati gua, San? Enggak. Hah? Lu punya niat gak sih untuk hianati gua? Enggak, Bang. Hah? Mana mau mendua aja kagak bakal ada. Tuh, geng. Jangankan mengkhianati, momen dua aja kagak ada. Nggak bisa, nggak sanggup. Nggak sanggup dia, gengs. Karena udah terlanjur cinta, gengs. Itulah. Sayang maksudnya, Bang. Iya, kalau cinta beda lagi. Hati-hati saya buat nanti saya jatuh cinta bener. Nah. Mau dengan ketulusan Abang, semoga tidak terjadi, soalnya gua pernah gitu. Oh, curhat. Dia nyampein pengalaman pribadinya dia. Dihianati cinta sejati. Mantap. Jadi lagu tuh kayak gitu. Coba kita buat ya. Dihianati. Jangan dangdut. Oh, jangan dangdut. Apa dong? Aku buat lagunya ya. Iya. Aku yang telah kau hianati oleh cinta yang kau beri. Wih, cakep. Jangan. Bisa jadi lagu tuh. Wah, dihianati. Hah? Dihianati cinta ya, Bang? Dihianati cinta. Memang cinta itu suka mengkhianati ya? Enggak lah, salah. The next
Question. Arisham 782. Seharusnya 789. Di mana-mana itu habis 789, enggak ada 782. Biarin bang, suka-suka dia. Iya, kenapa kita protes ya? Nanti dia bilang, nomor telepon nggak ada tuh yang susunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Oke. Yuk, baca. Pertanyaan ke-1. Ya, 10 pertanyaan ini. Pertanyaan 1. Menurut Bang Edi, perubahan apa ya? Ada perubahan apa pada diri Iksan? Baik itu sikap maupun tingkah lakunya. Itu bahasa Oke, 2. Bagaimana perasaan Iksan? Oh, oke, nanti ke Iksan ya. Yang pertama, menurut gua perubahannya banyak sih. Yang nggak pernah sholat sekarang, alhamdulillah rajin sholat. Walaupun subuh sangat susah banget dia, susah banget. Ya, tapi saya akan paksa terus. Mulai dari diingetin, sekarang biasa nggak diingetin sholat. Tapi kadang-kadang juga datang malasnya juga gitu ya. Datang malasnya itu paling terpenting buat gua. Jadi yang lain-lainnya nggak ada sih yang berubah ya, biasa-biasa aja gitu. Dari dulu datang pertama kali ke sini, pertama kali ketemu sampai sekarang ya kayak gini-gini aja. Diem ketawa. Gitu aja. berubah-ubah. Oke, pertanyaan keduanya, bagaimana perasaan Iksan setelah ikut gabung sama Bang Edi? Hampir sama sih sebenarnya yang tadi. Iya. Apa jawabmu? Senang. Kenapa senang? Senang lah. Ada peluang lagi buat ke Jadi depan. kamu hanya memanfaatkan saya? Enggak lah. Masa iya? Kan Enggak, Bang. bicaranya peluang, Kan kita- opportunity gitu Kan kita nanti suksesnya bareng-bareng, Bang. Widih, enggak, aku doain si Iksan sukses lah. Amin. Ya, saya mah biasa-biasa aja. Oke, the next question. Waduh. Dari Harry. Bau nggak sih? Serius bau? Abang kagak gosok gigi. Gosok lah, enak aja. Tuh, yang keempat. Oh, ini nyambung lagi tuh gimana sih? Oh, ada di pertanyaan. Oke. Saya tanyakan saya tanyakan dalam hati abang. Tahu saya nanya dalam hati dulu nih, ke dalam hati saya nih, nanya dulu. Oke, dia sudah siap ditanyakan nih. Ada keraguan gak sih sama orang yang abang pernah tolongin? Bukannya apa? Ya bang. Waduh, dia kasih masukan nih berarti. Dia mau nanya atau kasih pendapat atau kasih masukan atau gimana sih? Ya udah, berarti saya nanya dulu. Ada keraguan gak sih? Enggak. Ya, enggak ragu. Ya, karena kita kalau mau nolong orang tuh nggak boleh ragu-ragu ya. Biarkan Tuhan yang akan membuktikan. Bukannya apa ya bang? Karena kalau orang udah sukses ya, terkadang lupa gitu. Pertanyaan saya, kamu nolong orang buat dikenang atau buat apa sih? Kalau kamu niatnya menolong orang supaya kamu pengen dikenang, pengen dipuji, buat gue itu salah. Oke, gengs, kalau begitu the next question. Natavi Wahyuni, kenapa Bang Edi tidak pernah posting keluarga Bang Edi sendiri? Kita kan juga pengen tahu dong sejarah masa kecil Bang Edi. Anda scroll lagi video-video gua, ya? Berarti belum pernah nonton semua. Belum semua videonya di channel ditonton. Tonton semua. Ya. Saya sudah pernah posting kok. Kalau di IG memang nggak tahu ya, di IG ada. Di IG juga ada. Oke, lanjut. The next question. Dari Didit Permana, kenapa nggak bikin grup band aja dan ciptain lagu bang? Grup band, buat gue sih gue nggak ini. Dulu gue pernah punya grup band namanya The Maps gitu ya. Karena gue harus pindah, jadi akhirnya gitu. Dan memang gimana ya? Nggak cukup yang kayak gini-gini aja lah ya. Kalau band banyak orangnya. Ribet urusnya kan, satu nggak ada dateng latihan jadi masalah ya kan. Mending kayak gini-gini aja, menciptakan penyanyi-penyanyi yang handal gitu aja, cari-cari bakat. Selanjutnya pertanyaan dari Anggielella.
Iksan Lopa punya pacar nggak sih sebenarnya? Kalau udah punya, pacarnya berapa? Buset. Waduh. Kalau belum punya, lah kenapa? Kenapa? Sekarang pertanyaannya gitu. Punya pacar nggak sih? Enggak, tapi ada dekat. Nggak. Oh, lagi dekat. Dekat Lagi ada doang. cewek dekat. Dekat doang. Oke. Berapa yang lagi dekat? Sebastian satu doang. Hah? Satu. Satu. Sebastian. Ah, Sebatas teman tanpa kepastian. Widih, Sebastian. Sebatas teman tanpa kepastian. Tian. Oke. Jadi ada ya yang lagi dekat. Oke. Jadi berarti pertanyaan ketiganya kalau belum lah kenapa berarti? Tapi kenapa nggak langsung jadian aja? Enggak, Bang. Eh? Belum siap untuk sakit hati lagi. Karena kan sebelumnya Ikan disakitkan hatinya aja. Udah pintar dia. Padahal berarti dia ngelanggar sebenarnya. Padahal saya perintahkan dia nggak boleh. Nggak boleh pacaran, nggak boleh dekat-dekat sama cewek dulu. Ternyata ada ya. Hah? Emang kenapa sih harus ini? Sekarang ini di luar daripada PNS, saya juga jadi pengen bertanya gitu lah. Ya, kenapa sih harus punya pacar gitu? Enggak ngapa-ngapa sih, Bang. Sepi aja gitu hati kayaknya. Sepi hati. Emang dulu kalau boleh tahu Iya. sebelumnya kamu emang udah punya pacar? Dulu pernah pacaran. Nah, terus diputusin. Hmm. Diputusin atau mutusin? Minta diputusin. Hah? Minta diputusin. Kenapa minta diputusin? Dia jalan sama cowok, Bang. Oh, selingkuh. Iya. Terus dia mau mutusin? Diselingkuhkan. Hah? Dia mau mutusin? Awalnya sih nggak mau, Bang, tapi Iksan terus maksa daripada kayak gini terus kan. Heeh. Ya udah, Itu di akhirnya. waktu belum kenal sama Bang Edi? Itu waktu belum kenal sama Bang Edi. Oke. Itu pas hari itu kita ketemu, Bang, malamnya itu. Udah bisa itu ngajak-ngajak nongkrong gitu, naktir gitu, beliin susu, beliin makanan gitu. Enggak, paling nganterin ke rumah temannya. Oh gitu. Jadi berarti jadi tukang ojek dong selama jadi pacarnya? Enggak juga. Hah? Ngantarnya pakai apa? Nganternya pakai motor teman. Oh, minjem. Iya, minjem. Oke. Iya. Jadi minta diputusin. Iya. Kalau nongkrong sih nongkrong di rumah sama abang gitu. Di rumah. Ngobrol. Akhirnya dia mau mutusin. Mau. Oke. Semenjak sekarang terkenal, Iksan dihubungin lagi nggak sama dia? Masih ada dihubungin, terus Iksan kagak terlalu nanggepin, Bang. Jadi dia pengen ngajakin balikan nggak? Enggak, cuman ngechat kayak ngasih gitu lagi. Ngasih apa? Apa sih? Ngasih apa? Kayak merayu ya. Merayu buat ketemu. Iksan pengen balikan nggak? Enggak. Kenapa nggak pengen balikan? Ntar terulang lagi, Bang. Kejadian pilu yang kemarin aja. Aduh. Anak jalanan aye. Aduh. Gue bingung, gengs. Sumpah. Ntar nanti di belakang kamera aja gue ngomongin deh. Ya sebenarnya sih gini, gengs. Gue tuh saranin jangan dulu lah kenal-kenal cewek yang kayak gitu loh. Maksudnya walaupun bicaranya teman dekat dan sebagainya, ya belum saatnya gitu loh. Ya kalau memang mau punya teman dekat, ya betul-betul memang niatin mau serius dan lu memang udah timingnya udah mau bangun rumah tangga gitu loh. Jadi kalau hanya sekedar ya kayak gitu-gitu, aduh kacau gitu loh. Nanti kamu pada saat mau ini jadi beban pikiran, jadi ganggu kerja dan sebagainya. Jadi itu sih, tapi ya atas Iksan sih. Oke lah kalau kayak gitu ya, cukup lah ya. Udah sebenarnya banyak banget nih gengs pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, baik ke gua maupun ke Iksan Lopa, tapi ya kita gak bisa bacain semua. Tapi makasih banyak udah merespon dan mau bertanya. Dan sebenarnya karena kita nyimpulin juga ya, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya tujuan pertanyaan itu sama gitu loh. Nah, tim gua udah memilih 10 penanya terbaik ya. Nanti aku bakal tulis di deskripsi. Nanti kalian buka aja deskripsi siapa 10 terbaik yang akan langsung di fallback oleh Iksan Lopa. Dan 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway
tanpa diundi. Oke guys, jadi ini sudah kita cross check semua. Jadi kita udah bilang ya, nonton video-videonya di Cadel, kemudian kita ngeliat juga follow IG di Cadel. Jadi kalau pengen dapatin giveaway dari di Cadel, baca deskripsi. Oke. Nah, oke gengs, untuk 10 penanya terbaik akan saya umumin di deskripsi ya. Dan itu langsung akan di fallback akun-akunnya. Jadi 10 terbaik tuh langsung lu fallback ya. Nah, terus 5 penanya terbaik akan mendapatkan tas waste bag, ada tulisan Edi Cadel. Jadi nanti akan dihubungin sama admin kita untuk meminta alamat supaya kalian bisa kita kirimin giveaway-nya. Dan ingat ya, di 1 juta subscriber kita akan ada giveaway handphone dan Yang lebih menarik tiket lagi. perjalanan. Kalau mudah-mudahan sih masa pandemi udah lepas gitu ya. Pas 1 juta subscriber, masa pandemi udah lepas, kita jadi bisa jalan-jalan geng sama subscribernya Edi Cadel. Oke, buat kalian semua yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak. Kalau suka dengan video ini, langsung saja klik tombol like-nya. Kalau nggak suka, klik tombol juga like-nya. Ya, tetap like juga ya. Jadi ikutin terus videonya Edi Cadel supaya kalian bisa dapatkan giveaway dari Edi Cadel. Nah, kalau untuk yang 1 juta subscriber, kita akan umuminnya langsung ya, live streaming langsung kita umumin di channelnya Edi Cadel, dan itu akan kita undi menggunakan pick comment. Jadi kalian yang nggak komen dan nggak follow lewat. Oke, jadi semua persyaratan-persyaratannya ya bisa kita ambil dari videonya Edi Cadel, bisa kita ambil juga dari channelnya Ekla Live Acoustic Official. Jadi dua-duanya harus kalian subscribe channelnya dan komen di sana. Sudah ya, cukup ya. Cukup. Kita ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye. Kita nyanyi dulu, gengs. Nyanyi apa, San? Refnya? Nyanyi penutup. Apa tuh? Tuhan. Tuhan dapat. Tuhan